percuma kan ditanam, tapi kalau tidak dikelola, tidak dirawat gitu kan. Karena yang lebih penting sekarang adalah bagaimana menjaga, bukan menanam yang baru. I'm a Manchester United big fans. Gua garis keras pecinta MU. Tapi lo lihat MU di sana, seperti apa gitu kan, menjadi banceng-cengan. Kalau bisa lebih lambat, kalau bisa lebih ribet, kalau bisa lebih susah, buat apa pilih yang instan? Ada project nih gue ditawarin, ngerjainnya 2 bulan gitu misalkan. Budgetnya gede, melibatkan orang banyak. Gue bisa yang kayak menolak, Li. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak obrolan ini. Balik lagi bareng gue Ali di Ngobrolan Hidup. Dan kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang di episode awal sekali di Ngobrolan Hidup dulu pernah datang seorang aktor, seorang pegiat lingkungan, kemudian seorang petualang, adventurer, dan ya paling penting kalau buat gue sendiri adalah seorang kawan. So, ada Ramon Tungka, apa kabar? Alhamdulillah baik, Li. Thank you, man. Dulu waktu episode awal kita rekaman itu di rumah gue dulu itu. Before COVID itu? Enggak, ini podcastnya mulai setelah COVID. After COVID ya? Iya. Oh. Tapi alhamdulillah artinya COVID sudah selama itu di memori kita. Iya, benar. Nah, man, thank you for coming back. Dan sayangnya kita kalau mau ketemu kok kenapa harus podcast dulu ya? Cuman kita beberapa hari lalu sempat ketemu tanpa sengaja dan ngobrol-ngobrol lagi. Dan lu kan sekarang banyak banget kegiatan lo. Ya film tetap jalan, sebagai petualang iya, terus pegiat lingkungan juga iya. Can you describe gitu? Jadi lo kesibukan lu nih apa gitu saat ini tuh, karena there are so many things dan kayaknya saling berinteraksi, saling beririsan gitu ya. Kalau gua tuh sering bilangnya tuh gini, Li, dari dulu ya, Mas Ramon, atau misalkan orang baru kenal atau kayak lu teman lama gitu. Lu sekarang kerjanya apa? Jawabannya, kalau orang yang tahu kenal deket gua, jawabannya tuh simple. Kerjanya gua main-main. Itu jawaban yang dulu juga. Ya kan, jawabannya itu kan. Ya. Sekarang gua tetap akan ngomong, kerjaan gua main-main. Apa? Bulan lalu habis main film. Nah, ya kan bulan ini mau bisa main di gunung, bulan depan gue main di laut. Bisa gue main sepeda, bisa gue main motor, bisa gue lagi main sampah, lagi ngomongin project sampah gitu. Jadi kalau gue ngomong gue kerja, yang ada beban. Jadi, tapi kalau gue ngomong main, itu lebih playful dan lu pakai hati gitu kan. Ya sampai sekarang tetap sama ya, apa yang gue lakuin, masih main film, gue masih bertualang gitu, gue masih menyuarakan, gue lebih tepatnya mengangkat kawan-kawan di daerah yang be the voice for the voiceless gitu loh, yang mereka melakukan hal-hal hebat yang memperjuangkan lingkungan gitu kan. Dan semua masih beririsan sih kalau menurut gue. Ketika kita bertualang pasti kita ada hubungannya sama lingkungan ketika memasuki kawasan tersebut gitu. Dan ketika main film tetap passion gue yang memang menyukai dunia seni. Dan ini ya, buat yang nonton di rumah dimanapun kamu berada, kalau kata Ali, sejak dari zaman kuliah saya sama Ali itu kalau ketemu selalu ngomongin film. That's why Ali itu di handphone nama Ali itu masih, nih gue kasih lihat nih. Ini kan nih namanya Ali VCD. Itu yang keduanya menunjukkan sudah berapa lama. Eranya udah beda. Jadi dulu waktu zaman kuliah mungkin seperempat abad yang lalu gitu ya. Awal 2000-an tuh Ali itu selalu di mobilnya tuh, di bagasinya tuh isinya VCD semua gitu. Dia tuh kayak rental VCD berjalan gitu kan. Jadi that's why gue tuh nggak bisa lepas juga dari dunia film gitu. Dan masih tadi kayak gue bilang, gue lagi mempersiapkan mau ekspedisi berikutnya. Cuman bedanya gue sekarang dekade menuju kepala 4 ini kan, kepala 4 menuju kepala 5 ini kan, gue sekarang lebih mikirnya bukan lagi soal pencapaian pribadi yang gue kejar, tapi lebih kepada, mungkin kalau sedekade lalu gue ngincer
pencapaian apa yang gue mau gitu. Kayak gue harus naik gunung ini, gue harus menjelajah goa ini, gue harus pernah menjelajah padang pasir ini gitu. Kalau sekarang lebih kepada what can I do gitu kan, lebih kepada impact apa sih yang bisa gue kasih gitu kan. Mau sekecil apapun impact itu, gue percaya yang namanya snowball, menggelinding pelan nanti lama-lama kan menggelinding jadi banyak gitu. Jadi fokus gue tuh sekarang lebih ke harus ada impact lah apa yang lo lakuin gitu. Dan lu kalau kita bicara di antara tadi film, kemudian lingkungan, kemudian juga berpetualang tadi, mungkin gue salah tapi sejauh yang gue ketahui ya, sejak gue kenal lu, di antara tiga itu yang lebih menjadi fokus utama itu awalnya lebih ke film dulu kan waktu itu ya, sebelum kemudian nyambung ke berpetualang, dan mungkin dari berpetualang itu membuat lu juga menjadi semakin aware sama kondisi lingkungan, begitu kah? Tapi sebenarnya kalau di awal banget sih gue lebih ke bertualang dulu, baru masuk ke dunia film sebenarnya pada saat itu. Cuman kan gue pertama masuk dunia film itu kan 2004 ya. Saat itu kan belum ada sosmed, orang nggak tahu aktivitas gue ngapain gitu. Tapi kan pada saat itu akhirnya paralel tuh, gue syuting film iya, berkegiatan dengan komunitas, yang sifatnya petualangan, penjelajahan iya. Satu dekade kemarin sudah mulai yang namanya aware bahwa dunia ini, planet ini sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya aware-nya itu semua beririsan kalau menurut gua, nggak bisa yang kayak ini air tawar, ini air laut, enggak gitu. Ini tuh bisa jalan bareng. Ketika kita ngomongin, ketika gua beraktivitas di dunia film pun pasti gua memikirkan tentang aspek lingkungan tadi. Bagaimana caranya kita produksi tanpa menimbulkan sampah, semisal seperti itu. Artinya kalau semua itu kompleks pada akhirnya turunannya gitu, yang sebenarnya ujungnya satu gitu. Apa itu? Ya pada akhirnya gimana caranya lu menjadi fungsi lu sebagai manusia aja gitu, as the citizens of the planet gitu kan. Pada akhirnya it's all about impactful gitu. Kan sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat gitu kan untuk orang lain gitu. Seenggaknya untuk RT-nya dulu deh. Maksudnya ketika lo syuting film, lo harus bisa sebagai aktor atau sebagai kru, ya lo harus bisa bermanfaat gitu kan. Acting lo jelek nggak masalah, yang penting lo buang sampah di tong sampah gitu kan. Berarti lo memberikan manfaat baik gitu. Dan ketika sedang bertualang pun demikian kan. Gimana caranya? Ini bukan soal gagah-gagahan pencapaian pribadi lagi yang udah di kacamata gue sekarang. Bagaimana caranya pulang dari bertualang itu gue mau ngapain gitu kan. Gue bisa ngasih ilmu apa yang gue dapet gitu. Jadi semua pada akhirnya mengerucut pada satu hal. Ya seberapa impact yang lo bisa kasih gitu kan dalam jalanin keseharian lo gitu. Sesimpel itu. Gue tiap hari kayak ngitung jejak karbon. Hari ini gue naik, gue ke studio ini naik sepeda gitu kan. Berarti gue irit tidak meninggalkan jejak karbon gitu. Gue bawa air minum sendiri, berarti gue tidak menghasilkan satu botol plastik untuk dibuang gitu. Habis tinggal refill gitu. Gue nggak perlu naik mobil, gue nggak perlu naik motor yang nimbulin jejak karbon gitu kan. Sesimpel itulah kita berhitungnya. Nah, tadi lo sempat bilang udah nggak lagi soal pencapaian. Artinya apakah dulu ada masanya lo about pencapaian itu? Pastilah, maksudnya secara usia kita kan mungkin 1 atau 2 dekade sebelumnya kan satu fisik masih lebih semloheh ya gitu, lebih bohai untuk kayak ambisi itu pasti masih ada kan dulu kan. Gue harus bisa naik Seven Summit misal, gue harus bisa kemana gitu. Itu pasti dipengaruhi hormon, kalau menurut gue ya gitu kan. Dan emosi gitu kan, itu pasti ada gitu. Tapi kan seiring berkembangnya waktu makin kesini, bukan berarti obsesi atau mimpi gue harus dikubur, tidak. Tetap berjalan, cuman lebih kepada bahan bakarnya yang berbeda. Kalau dulu ngebut istilahnya gitu, kalau sekarang ya nyantai aja. Kalau memang wis wayahe ya wayahe, kalau memang sudah waktunya gua berhasil mendaki Everest, ya sudah waktunya, nggak bisa lo paksa gitu. Dan sekarang lebih ke pelan, bukan pelan ya, lebih ke ritmenya tuh lebih
lebih tenang gitu. Justru dengan gue ritmenya lebih tenang, tidak menggebu-gebu ya Li, gue malah bisa ngelihat kanan kiri. Ibarat kayak lo naik motor ngebut ya dari rumah ke mari gitu, sama lu jalan kaki. Memang lama, tapi lu lebih kanan kiri, lu bisa lebih lihat lebih leluasa, dan lu lebih bisa menghargai kaki lu. Lu bisa enjoying the moment gitu kan. Kepekaan lu akan lebih terasa lagi gitu. Itu yang gue rasain sekarang. Mimpi-mimpi gue masih banyak gitu, tapi bagaimana gue meraihnya, nah itu lebih pelan aja, nggak mau gebu-gebu gitu. Interesting. Dan kalau transisi, sebetulnya bukan transisi sih kalau gue, cuman ketika mulai semakin menguatnya keinginan lo untuk juga sebagai pegiat lingkungan tadi itu ada momen tertentu nggak sih yang membuat lo, yang tadi kan itu bukan sebagai kayak fokus utama lo banget juga gitu kan, tapi apakah ada momen dimana lo kayak turning point dimana oke, ini I wanna do something yang bukan cuma setengah-setengah about this issue gitu? Itu yang apa ya, boleh dibilang lebih kepada, atau istilahnya apa ya, anomali atau paradoks atau apa ya gitu. Kalau gue ngeliatnya gini, gue ngeliat persoalan itu ketika ngeliat langsung hilirnya gitu. Ketika gue ke beberapa wilayah di Indonesia gitu, perasaan berapa tahun yang lalu hutan ini masih lebat gitu misalkan ya. Ternyata sekarang udah terkonversi menjadi perkebunan monokultur. Gue ngeliat dampaknya seperti apa gitu. Nah di situ gue pelajarin kan, oh begini. Ternyata kalau ditarik garis lurus, persoalan hulunya nggak cuma di sana, tapi apa yang kita lakuin selama di Jakarta sebenarnya gitu kan. Kita membuang sampahnya seperti apa, terus tata kelola sampah kita di rumah, itu berpengaruh sama beberapa wilayah di Indonesia lainnya, dengan pesisir Jakarta yang sampahnya bisa kebawa lagi ke pesisir wilayah lain gitu kan. Ketika melihat itu semua, terus gue melihat masih ada optimisme loh di Indonesia ini. Gue lihat bahwa ada optimisme Indonesia bisa menjadi apa ya? Ini Indonesia tuh disesaki oleh orang hebat sebenarnya gitu loh, Li. Gue ngeliat di beberapa daerah ada beberapa sekelompok kawan-kawan di sana, sekelompok lokal kampiun di sana yang memang masih mengupayakan mempertahankan tradisinya gitu kan, untuk lebih memuliakan lingkungan, untuk lebih memuliakan alamnya. Gue menjumpai banyak kawan-kawan dari masyarakat adat, menjumpai kawan-kawan sesimpel, kapan terakhir kali lo dengar kata Karang Taruna? Belum lama ini, tapi dalam konteks yang sangat berbeda. Yes, maksudnya ketika kita lo ke pelosok gitu di desa, yang namanya Karang Taruna, yang namanya Posyandu itu exist gitu dan terintegrated gitu kan. Nah, gue melihat bahwa loh ini sebenarnya udah tersistem loh gitu kan, Karang Taruna, terus menjadikan tempat ibadah itu menjadi pusat komunitas untuk berkumpul, merumuskan solusi gitu kan. Itu sebenarnya bukan turning point ya, tapi lebih mempertebal dan makin membuka lebar cakrawala gua gitu. Bahwa kalau kita bisa mengembalikan apa yang kita lakuin setiap hari ini back azimut untuk ngeliat apa ya istilahnya ya, kembali ke akarnya kita, lu bisa kok memberikan dampak yang baik seenggaknya untuk lingkungan gitu. Ketika lu melakukan dampak yang baik untuk lingkungan, artinya lu memberikan respect ke diri lu sendiri loh sebenarnya, respect ke orang-orang kanan kiri lu gitu. Nah itulah yang gue lihat ketika di desa, di pelosok, gue melihat masih ada sistem seperti itu, masih ada upaya seperti itu gitu kan, bahwa bagaimana kawan-kawan masyarakat adat, kawan-kawan Karang Taruna, komunitas pemuda gitu kan, ataupun yang komunitas ibaratnya perkumpulan para orang-orang yang ibaratnya sesepuh lah istilahnya. Setiap ngambil keputusan selalu berbasis pada alam lingkungan gitu kan. Nggak perlu jauh-jauh ke pelosok, ke Bali aja atau ke beberapa
wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kita ke Baduy saja misalkan Jawa Barat tuh masih semuanya itu fondasinya adalah soal alam. Pola pikir itu akhirnya bisa lo adaptasi sebenarnya ketika kesehari-harian. Contoh, ada beberapa tipe hutan. Hutan larangan, ya kan, tanah ulayat, hutan itu, ini hutan adat, nggak boleh diapa-apain. Ini hutan yang sifatnya cadangan, suku cadang sumber makanan atau sumber obat gitu. Satu hutan yang memang untuk produksi, dalam artian hutan yang bisa kita pakai hasilnya untuk diolah untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Artinya kan dua hutan lainnya ini kan dalam tanda kutip kalau lo ngelola duit, ini duit disimpan untuk anak misalkan untuk pendidikan. Alokasinya tuh udah ada gitu loh. Fondasinya tuh itu sesimpel itu loh, di source itu kan. Gitu. Ada yang namanya sungai ditutup selama 1 bulan nggak boleh diapa-apain. Laut, kawasan laut di perairan timur Indonesia buka tutup sasi istilahnya. Berapa bulan laut ini tidak boleh ada yang mancing gitu. Agar ekosistemnya recovery dengan sendirinya gitu. Jadi jangan, lebih tepatnya ini Li, kalau gue bilangnya. Ini yang kita sering hilang di era sekarang. Secukupnya. Kita kehilangan kita kehilangan kata secukupnya. Sesimpel itu, secukupnya udah. Nah, sementara sejak dulu, kalau menurut gua ya, dengan apa yang gue jumpai di desa segala macam, melalui tradisi tutur kita tahu bahwa nenek moyang kita tuh prinsip secukupnya itu dijalanin sampai sekarang. Gitu. Kita kehilangan kata secukupnya. Overconsumption itu udah menjadi momok ya. Itu setan lawan setan yang ada dalam diri lu sendiri gitu. Itu sebenarnya turning point gua sampai akhirnya ya gua akuin gua malu, gua overconsumption gitu. Nah, itu pelan-pelan. Apa yang ada jangan manja, lu olah lagi. Kelola ulang, gunakan ulang gitu. Bil minum men. Ya. Dan ketika lu bilang secukupnya itu mereka tuh masih jalanin gitu ya, artinya dari nenek moyang kita gitu, atau mereka yang bahkan di lokasi-lokasi tertentu masih menjalankan itu gitu ya. Dan tadi lu bilang itu bahkan menjadi bahan pertimbangan mereka untuk membuat keputusan dalam melakukan sesuatu, ya kan? Bahwa yang di perkotaan gitu, yang tidak menerapkan secukupnya ini, yang over tadi ini, yang berlebihan gitu ya, itu mungkin juga karena mereka tidak menyadari isunya sendiri, bener gak sih menurut lo? Jadi kadang nggak pedulinya bisa jadi emang karena tahu tapi tetap nggak peduli, tapi juga karena emang nggak aware aja sehingga tindakannya menunjukkan ketidakpedulian. Atau ada kedua faktor itu nggak sih yang dari yang lu lihat gitu pengalaman lu? Dua faktor itu ada. Pertama dulu tidak aware. Tidak paham persoalannya, tidak peka. Tapi ada why-nya dong, kenapa dia bisa sampai tidak peka, sampai dia tidak aware. Jawabannya sebenarnya karena dunia ini sekarang serba instan kan. Semua serba instan. Dap, 1-2 tahun ada gadget baru, 1-2 tahun atau bahkan dalam hitungan bulan ada tren pakaian yang baru, 1-2 bulan tiba-tiba ada tren apa yang baru gitu. Itu yang menyebabkan gejolak dinamika yang cepat itu, lo lupa. That's why kayak gue bilang, gue lebih memilih melambat. Gue lebih memilih melambat gitu. Dalam artian kayak tadi, gue bisa aja naik mobil ke sini, tapi gue milih naik sepeda. Karena dengan lo lambat, lo bisa ngelihat kanan kiri, lo bisa aware kepekaan lo gitu. Karena faktor instan itu yang sebenarnya, instan tuh baik dalam beberapa konteks ya. Tapi ada beberapa hal pada akhirnya peradaban yang instan ini malah sebenarnya itu membunuh lu sebenarnya. Hingga akhirnya lu nggak aware, sehingga tetap harus beli, sehingga tetap yang kayak tadi kata-kata secukupnya hilang udah, gitu kan. Nah yang kedua baru, yang paling jahat itu apa sih?
ketika lu tahu sesuatu dan lu nggak ngapa-ngapain kan, ignorance itu kan yang berbahaya juga gitu. Makanya gue selalu angkat topi, gue nggak bilang gue yang melakukan ya, tapi gue selalu angkat topi, gue ngasih apresiasi tinggi teman-teman yang hidupnya di perkotaan, komunitas yang hidup di perkotaan tapi masih terus mengedukasi kita yang hidup di perkotaan megapolutan seperti Jakarta ini untuk ayolah melambat sedikit. Melambat untuk lebih kepada kayak tadi lo aware sama persoalan yang terjadi itu apa. Lo aware nggak? Paling simple di rumah lo tong sampah itu isinya apa aja coba. Sekarang era zaman sekarang di Jakarta tong sampah itu isinya sebenarnya adalah bungkusan paket. Itu yang paling banyak. Bungkusan paket gitu kan. Bukan lagi kayak sayur atau yang sisa ketika lo selesai masak gitu. Harusnya yang misalkan kulit buah, kulit sayur apa segala macam lo bisa mengkompos kok gitu kan. Yang ada paling sering adalah pembungkus paket atau potongan saset. Ya itu kan sampah sebenarnya gitu kan. Nah, makanya kayak gue bilang persoalan utamanya adalah keputusan lu. Kalau bisa lu nggak membeli sesuatu maka bungkusan paket nggak akan ada di tong sampah lu gitu kan. Sesimpel itu gitu. Dan melambat itu mengajari gue banyak hal pada akhirnya. Makanya teman-teman gue bercandaannya tuh bilangnya gini, si Ramon mah istilahnya kalau ada yang ribet buat apa yang mudah. kayak gue bilang, gue ekspedisi naik kayak mendayung gitu kan. Berapa ratus kilo, berapa puluh hari. Gue bisa ngelakuin itu naik mobil kok. Naik mobil paling berapa jam udah nyampe. Melakukan sirkumnavigasi gitu di satu pulau. Tapi gue memilih naik berkayak gitu, mendayung yang hampir 1 bulan gitu. That's why kalau bisa ribet kenapa mesti memilih yang mudah gitu kan. Tapi gue merasa bahwa ketika gue slow pace seperti itu, ya kepekaan ini kebuka gitu kan. Itu yang membuat gue bahwa secukupnya itu bisa lahir ketika lu memilih untuk ngelambat gitu. Memilih untuk tanda kutip nih jalur analog dibanding jalur digital, kasarannya lah seperti itu. Dan gue jadi berpikir juga tadi ketika lo menjelaskan seperti ini bahwa semua serba cepat, ada yang baru juga. Jadi attention orang terus berpindah dari satu hal yang A ke yang B, yang baru lagi. Sedangkan kalau kita bilang isu lingkungan ini kan is nothing new gitu sebetulnya kan. Jadi terkubur. Iya, jadi kayak it's not new. Jadi kayak sedangkan attentionnya itu semakin banyak tersedot sama selalu yang baru terus, sehingga yang lama tapi sebetulnya masih sangat ada gitu dan masih sangat masih bisa dipakai. Bukan maksud gue soal isunya maksudnya. Soal isu lingkungan yang masih sangat ada, masih sangat real, masih sangat krusial, masih sangat vital gitu ya. Menjadi seakan-akan old story aja gitu for some people gitu. Karena attentionnya keeps looking for something new dan terus dipaparkan oleh something new juga. Gue sambil berpikir reflecting juga gitu sama apa yang lo ceritakan tadi. Nah lu tentunya jadikan ini kan perjalanan yang dan perjuangan yang lifelong gitu ya, yang sepanjang hidup gitu. Karena ya dari baru apa yang lo sampaikan tadi aja tuh sepertinya kan baru sebagian kecil tantangannya gitu ya. Nah, lu bayangan gue nih, maybe I'm wrong, tapi ada kalanya juga kan frustrated, lelah, down gitu, kayak ya pengen ya gitu, udahlah gitu kali ya. Ada momen-momen seperti itu nggak sih, dan gimana lo melaluinya? What did you do? Lu punya cara-cara tertentu nggak sih? Punya lah pasti, kayak misalkan melihat situasi kayak gue bilang tadi soal krisis lingkungan, gue jengah, gerah misalkan baca berita terkait ya alih fungsi hutan atau misalkan
kok susah banget ya dikasih tahu ya ini tata kelola sampah seperti apa. Sebelum berpikir jauh ke sana, I don't wanna be a superhero ibaratnya gitu kan. Pada akhirnya soal ngalahin diri lu kan. Ini kan it's all about bagaimana lu conquer yourself gitu. Ngelawan malas dalam diri gue aja gue berjuang gitu kan. Siapa bilang gue rajin gitu kan. Gue nggak berani ngomong bahwa gue adalah orang yang rajin, enggak. Tapi setiap orang pasti mengalami itu gitu kan. Tinggal gimana caranya lu menghantam diri lu aja, lu menghantam ego lu aja dulu gitu. Itu tiap orang pasti punya cara masing-masing. Yang kalau gua kembali lagi jawabannya adalah cukup diem. Sebenarnya cukup diem. Ya udah, lu rasain aja gitu. Misalkan lu mendengar suara lalu lalang, ya udah nikmatin suara lalu lalang itu. Gitu kan di rumah lagi ada hujan, lu nikmatin suara hujan gitu. Taruh handphone lu gitu kan, jauhin, TV matiin misalkan gitu. Ya udah diem aja gitu kan. Pelan-pelan itu akan lebih ngerangsang ego, ngerangsang kepekaan di lu yang pada akhirnya tuh kepekaan ini pelan-pelan panca indera ini ya pelan-pelan akan ngehantam ego lu lagi gitu. That's why gue bilang manusia tuh nggak cuman five senses aja gitu, nggak cuman panca indera, kita punya indera keenam. Indera keenam tuh apa? Rasa gitu kan. Apa yang ada dirasa di dalam hati lu gitu kan, empatinya seperti apa gitu. Ketika mendengar suara tetesan hujan ataupun tetesan bocor misalkan di rumah, lebih kayak empatinya itu cobaan sih, kayak tik 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 bocor gitu. Wah ini harus ini, nggak usah diem aja dulu, nikmatin dulu gitu kan. Itu salah satu elemen tadi kayak gue bilang, melambat tadi dengan cukup diam. Ketika diam, lo peka segala macem, baru lo tahu ke depannya ngapain. Baru bisa bahas ngomongin hal yang lebih luas deh. Persoalan lingkungan kayak gimana? Oh tiba-tiba ada project film gue gimana? Wah baru itu pelan-pelan tuh ngadepinnya situasi. Di lokasi syuting pun gue masih kadang-kadang jengah kalau misalkan ngeliat tim gue sendiri yang masih ngebuang sampah sembarangan atau misalkan seperti apa gitu. Itu berat untuk ngantem ego gue untuk Mon in control gitu kan. Mon harus tenang nyikapin ini semua gitu kan. Itu nggak mudah. That's why kembali lagi kayak gue bilang, melambat itu salah satu solusi gitu. Hari ini harusnya gue beberapa meeting, harus jumpain beberapa orang gitu, yang banyak gitu. Tapi gue nggak mau. Gue memilih untuk hari ini 2 aja lah. Tapi intens. Tapi in control gitu kan. Dalam artian kalau kita intens, kalau kita tenang, ya gue kan dari hati pasti. Hari ini jadwal lama lo, gue terserah lu mau sampai jam berapa kasarannya gitu kan. Sore baru gue yang lain. Jadi gue nggak mau yang kayak gue batasin, gue ketemu A sampai jam segini ya. Ini ketemu B sampai jam segini. Jadi dalam 1 hari gue bisa ketemu 5 orang meeting gitu. Nggak mau gue. Yang ada rasa gue ini hilang nanti. That's why melambat. Kayak tadi lo bilang ketika lo menghadapi jenuh, bingung atau apa, resah, capek atau apa, kembali lagi jawabannya cukup diam. Gue belum baca bukunya, gue belum tahu apa, tapi ada yang menyebut istilahnya stoik lah, apalah gitu kan. Era semua sekarang nyebut stoik, sementara stoik itu kan diomongin bapaknya Maximus Decimus Meridius itu kan. Marcus Aurelius yang gue tahu, yang ada di kepala gue bukan stoik gitu kan. Marcus Aurelius yang gue tahu adalah bapaknya Commodus. Nah kan Maximus adalah father of a murdered son, husband of a murdered wife. Itu I will take my vengeance. In this life or the next. Jadi maksud gue lebih kepada diem aja lah. Ya mungkin gue akan baca lebih dalam tentang stoik itu kan, bahwa ya lu lebih tenang, lebih diem itu dah. You can conquer yourself before you conquer the world kan, you have to conquer yourself kan. Gitu. Gue jadi teringat, gue lupa siapa penulisnya, mungkin bukunya Things That You Can Only Know atau Things That You Can Only Notice gitu judulnya, When You Slow Down.
Ada buku judulnya itu. Dan itu buku bestseller banget juga. Things that you can only know when you slow down, or things that you can only notice when you slow down. Kurang lebih judulnya gitu. Dan ini Relate relate banget ketika kita slowing down tadi itu kan gitu, baru lebih aware. Tapi memang ya, maksudnya kendalanya itu slowing down itu, makanya karena kita hidup di era yang serba cepat ya. Beberapa teman-teman gua melihat bahwa kalau yang nggak kenal gua gitu kayak lu tuh nggak ngapa-ngapain ya gitu kan. Sementara yang lain tuh Instagram tuh sudah menjadi saga adu prestasi gitu loh kalau gue lihat yang kayak wah posting ini lagi di sini, ini lagi di sini, ini ngelakuin ini. Terus aja scroll yang ada lu makin bete ketika lu ngeliat itu. Kalau gue lebih memilih tetap scroll ketika gue ngeliat oh si Ali sekarang lagi di Praha ya gitu kan. Oh ya udah, nggak iri nggak apa ya udah doakan yang terbaik gitu kan. Gue kapan ngepostingnya misalkan gitu, gue lagi ngapain. Pada akhirnya gue berada dalam fase titik yang kayak gak semua harus lu share, gak semua harus lu pamerin gitu. Godaannya kan memang ketika lu ngeliat postingan temen lu, wih si Ali udah sukses ya, bikin up ini gitu. Oh si ini bikin ini sukses ya gitu. Di gue ngerasa bahwa ya, bukan tertrigger untuk gue harus bisa kayak Ali. Enggak, kalau di gua malah ya udah itu jalurnya dia, that's his lane gitu kan. Maksudnya yang lebih kepada kalau sudah wayahe ya wayahe gitu, lebih kepada nyantai aja. Memang kayak tadi gue bilang cobaannya adalah iri itu pasti ada, iri itu pasti ada di diri gue dengan teman-teman yang berada di inian frekuensi yang sama gue sama ekosistem yang sama. Iri itu pasti ada gitu kan. Tapi gue sekarang lebih memilih untuk ngapain gue iri, itu rezekinya dia gitu kan. Lebih kepada ya udah nyantai aja gitu. Semakin lo nyantai, malah rezeki itu akan datang kan gitu kan. Prinsipnya kan seperti itu gitu. Lebih kepada gak usah lah pamer-pamer. Wah penanaman berapa pohon gini. Kalau gue ngeliatnya gini, percuma kan ditanam, tapi kalau tidak dikelola, tidak dirawat gitu kan. Karena yang lebih penting sekarang adalah bagaimana menjaga. Bukan menanam yang baru gitu kan, penanaman demi tanda kutip menaikkan citra seseorang gitu. Gue lebih kepada palingan yang kayak apaan sih nih gitu kan, atau wow ini hebat gitu. Lebih ngerem sih kalau gue, lebih kepada ya I don't know mungkin stoik atau apalah istilahnya, tapi gue memilih melambat tadi kayak bilang when you're slowing down gitu kan, karena lebih nikmat kalau menurut gue, lebih nyantai. Lebih analog lah, makanya kan kalau bisa lebih ribet, kalau bisa lebih susah, buat apa milih yang mudah? Nah itu Ramon. Dan mungkin gue jadi terpikir kayak ketika analog atau melambat tadi itu, lu juga jadi lebih mindful secara efeknya kan gitu. Asli lah gitu kan. Lu lebih appreciate little things gitu kan. And you can only appreciate little things ketika kita mindful tadi itu, dan untuk bisa mindful ya kita perlu slow down tadi itu sendiri juga. Cuman kadang kan kayak tadi gue bilang, itu benturan itu pasti ada ya Li. Karena kan it's your culture, it's my way, it's your way, it's my lane gitu kan. Ketika tiba-tiba lu di deadline, ketika dunia yang serba cepat. Misalkan gue bilang oke seminggu lama banget. Harusnya kayak gini mah lu bisa 2 hari gitu kan. Dalam hati gue yang kayak lebih ke ya gue bisa 2 hari, nggak usah 2 hari, setengah hari gue kasih bisa. Tapi hasilnya pasti akan jelek gitu kan. Tapi kalau lu kasih waktu gue seminggu untuk nyelesain, hasilnya pasti gue akan dari hati. Nggak yang kayak dikejar banget gitu loh Li, maksud gue. Itu yang mau itu sebenarnya challenge yang sebenarnya bisa kendala, bisa challenge ya. Bisa juga threat di gue gitu ketika menghadapi suatu project yang harus dituntut serba cepat. Karena gue orang yang sangat menikmati proses gitu. Hasil kayak tadi gue bilang setengah hari bisa gue. Berapa biji lu mau setengah hari? Tapi hasilnya pasti biasa aja. Tapi kalau lu minta lu ngasih gue waktu 1 minggu, hasilnya cuma 1, istimewa pasti hasilnya gitu kan. Karena proses, gue menikmati proses tadi gitu. Kayak lu pilih sesimpel gini. Lu pilih mana? Baca buku bagus full atau lu cukup baca 1 halaman tapi sinopsisnya. Nah, yang sesimpel itu kan.
Gue selalu ngomong gitu ke teman-teman gue yang memang menuntut serba instan gitu. Gue bilang, ini ada cake enak banget nih, gue bilang. Lu mau makan semuanya atau lu cuman gue kasih 1 sendok kecil? Ya semuanya lah. Ya udah, kalau lu mau semuanya nikmatin prosesnya. Makannya gimana? Lu kecap di dalam mulut lu seperti apa? Tapi memang ini kan it's all about adaptasi ya. Maksudnya bukan adaptasi, lebih kepada toleransi, kita menyesuaikan diri sama lingkungan karena belum tentu orang lain sama kayak gua. Nah disitulah sebenarnya yang membuat kita ngelatih kesabaran lagi gitu untuk lebih tenang aja lah gitu. Dan lu ketika nama kita ada di dunia yang sekarang kecenderungannya seperti itu, pace-nya, ya kan? Dan memang konsekuensinya ketika lo punya pilihan yang cukup berbeda dengan how the world works at this time gitu kan. Kita bukan membilang the world works itu good or bad ya, itu tuh ya it's just what it is gitu ya. Nah, dan lu ada perbedaan gitu kan, sehingga lu jadi lebih menonjol, lebih stand out gitu. Not saying good or bad juga, tapi pasti lebih terlihat gitu kan, lebih ke notice karena ada sesuatu yang berbeda pasti lebih terlihat gitu. Nah, tapi lu sendiri kan juga tadi lu bilang beradaptasi. Nah, gimana atau apa yang lu lakukan untuk nge-balance atau stay adaptif, di mana lu sangat menikmati prosesnya, tapi karena lu juga pekerjaan lu, berbagai macam pekerjaan lu juga berhubungan dengan banyak orang lain juga yang juga mungkin pace-nya beda sama lu tadi itu lu bilang kan. Ya lu nya juga sabar tadi lu bilang, tapi is there anything else selain intinya sabar? Artinya apakah lu berkompromi sampai sejauh apa, kalau iya gitu tuh kayak gimana? Kompromi ya jelas menjadi salah satu part of penyesuaian ya. Maksudnya kompromi kayak misalkan lu bilang kita janjian jam 10 gitu. Sementara di gue bisa bangun jam 6 misalkan gitu. Gue bisa jam 10. Tapi bisa nggak jam 11? Kenapa? Bukannya gimana-gimana. Gue mau naik sepedanya lebih jauh dulu nih. Gue mau menikmati dulu kawasan Bintaro dulu, baru gue ke kantor lu misalkan gitu. Nggak, jam 10. Ya sudah, gue kompromi berarti. Ibaratnya gue nggak usah muter-muterin Bintaro dulu gitu kan. Ya udah. Lebih kepada kompromi itu yang pertama. Kedua, ya kan urusan tiap orang banyak ya. Tetap aja aware gitu kan, maksudnya oke, urusan yang A selesaiin, urusan yang B dibahas, C, D gitu. Tetap aware intinya. Yang membedakan adalah how to solve-nya aja gitu. Persoalan A lagi ngerjain apa? Oh oke, siap. Deadline-nya kapan? Kalau bisa 2 hari ya. Gue akan lihat gitu. Penyesuaian lagi. Oh ini karena genting nih, maka gue nggak bisa mengutamakan ego gue untuk melambat. Karena sifatnya kan kita kan istilahnya kita we work as a team kan. Gue kembali lagi gue lihat dulu kadar skala prioritasnya. Oh ternyata persoalan C harus diselesaikan hari ini. Oh ya sudah, gue akan ngerjain ini dulu gitu. Oh yang ini gue kerjain yang B. Habis itu gue F dulu, gue lihat skala prioritinya aja dulu. Ketika yang A, C, H misalkan apa, gue nggak meminta lebih lama, tapi ibaratnya gue bisa ngeliatin tuh barang atau ngeliatin notes gue tuh bisa lama kayak gue pandangin dulu. Oh oke. Tapi gue taker, kompromi mungkin sebulan gue kerjain. Tapi gue bisa bilang, dia minta cepat, oh ya udah ketemu di tengah ya, 14 hari, 2 minggu gitu. Tetap kompromi harus selalu ada lah, gitu. Ada yang sampai level lo karena lo khawatir hasilnya jadi nggak maksimal, akhirnya lo bilang ya nggak, mending kita yang ini nggak usah deh gitu. Ada atau mungkin nggak harus karena waktu, tapi ada prinsip-prinsip tertentu nggak yang ya tadi karena lo pegang prinsip itu akhirnya sampai membuat lo sometimes have to say no sama opportunity tertentu? Sering. Dan prinsipnya apa? Prinsipnya adalah satu, nilainya tuh lebih kepada gini, kembali ke secukupnya menurut gua.
ada project nih gue ditawarin ngerjainnya 2 bulan gitu misalkan. Budgetnya gede, melibatkan orang banyak, terus budgetnya besar gitu. Gue bisa yang kayak menolak, Li. Kenapa? Berarti ini fast pace, gitu kan lo. Bukannya berarti gue orang yang males ya memilih menghindari fast pace, enggak. Tapi lebih kepada gini, kalau gue kerjain, yang gue kejar apa? Ngerti kan lu? Salary yang besar? Enggak. Lebih baik gue ngerjain yang kecil-kecil, tapi punya impact lebih besar. Yang namanya rezeki kan gak bisa diukur dengan nominal yang masuk ke rekening lu. Misalkan ada yang kayak, malah yang ini malah gak dibayar nih gue. Tapi gue mau datang gitu kan. Kenapa? Karena gue bisa ngobrol sama ada value lain yang bisa gue dapetin. Yang boleh dibilang konversinya tuh rezekinya lebih besar yang kecil ini dibanding gue 2 bulan yang budgetnya gede banget nih gitu kan. Padahal ini nggak dibayar, gue cuma dibayar nasi padang misalkan gitu kan. Tapi gue bisa mendapatkan ketemu keluarga baru, ketemu saudara baru, ada value lain yang lebih mempertajam cakrawala gue misalkan seperti itu. Gue sering loh kalau ditanya menolak gitu yang kayak ini budgetnya gede mas gini. Bukannya kadang tuh gitu ada orang yang menganggap wah lu nggak berani tantangan berarti Mon. Oh enggak, gue nggak ngeliat seperti itu. Gue nggak ngeliat bahwa gue nggak sanggup sama tantangan ini. Mungkin beberapa orang dari lu yang ada di sini akan bilang bahwa wah kalau gue ambil ini challenge. Gue bukan pula orang yang main aman. Beda ya. Yeah. Bukan orang yang nggak mau menerima tantangan, bukan pula orang yang main aman. Apa sih yang gue cari? I'm searching for the value gitu kan, unique value gitu kan, atau value lain yang mengejar, yang gue pilih itu. Kalau teman-teman gue tuh pernah bilang gini, ini Ramon bego ya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman seprofesi gue, sesama aktor, misalkan lu gitu, Li bulan depan kita diving ya di Ternate Li. Wah gak bisa gue syuting gitu. Kalau gue kebalik Li. Mon bulan depan syuting film ya. Wah gak bisa gue udah janji gue mau diving sama komunitas petani di Ternate. Coba lo lihat, secara salary lebih besar main film dong. Dibanding nongkrong sama nelayan atau petani di satu wilayah gitu. Tapi gue ngeliat value mana yang bisa gue dapet buat gue cukup. Misalkan itu gak dibayar loh Mon gitu kan. Tapi lu cuman dikasih papeda doang, cuman dikasih makanan lokal doang. Buat gue itu udah cukup, itu udah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mewah di gue. Dibanding gue melakukan project yang berikutnya, nominalnya gue mungkin bisa beli berapa mobil misalkan gitu kan. Ada hal seperti itu, dikatakan sombong? Enggak. Dikatakan malas? Enggak. Dikatakan main aman? Enggak. Tapi memang gue aja yang aneh gitu kan. Mungkin bukan aneh juga sih kalau menurut gue, tapi lo clear sama apa yang lo anggap value lebih valuable di mata lo. Ya itu bisa jadi gitu kan, bahwa gue ngeliat value gitu, gue melihat ada value lain yang memuaskan hati gue gitu. Lebih prinsipnya tuh, gue terakhir nonton film yang gue suka banget, lo nonton F1, Sonny Hayes, Brad Pitt. Lo lihat dia sepanjang perjalanan dia, sepanjang scene, ditawarin apa? It's all about the money? No, enggak kan? Dia nggak milih itunya, gitu kan? Yang dia kejar cuman oke, gue udah pernah ngerasain naik podium sekali, udah kelar. Gue nggak mau naik podium berikutnya, gitu kan? Gue udah damai sama diri gue, gitu kan? Malah akhirnya dia memilih karir yang lain, gitu. Sama kayak lo kalau nonton film Rush, Ron Howard, Chris Hemsworth sama si Daniel Brühl, si siapa tuh kisah nyatanya sih yang mainin Chris Hemsworth. Dia menggebu-gebu. Sementara yang satu ngejar prestasi, yang satu it's all about how to conquer myself gitu kan. Ketika sekali dia juara, udah naik podium, udah kelar pensiun jadi server gitu kan. Ya udah, dia udah berdamai sama dirinya. Nah, gue termasuk golongan orang yang itu, gitu kan. Yang kayak temen-temen gue bilang, lu tuh bisa loh mau jadi pebisnis yang sukses ini, pemain film yang ini.
Ya gue nggak mau, gue udah berdamai sama diri gue juga bukan apa ya istilahnya, milih aman, nggak mau ngerjain kayak tadi lu bilang. Gue menolak sebuah proyek besar, kenapa lu takut tantangan ya? Enggak, lu pilih aman ya? Enggak juga, gue bilang. Tapi gue percaya bahwa yang ada gue kerja, bukan main gitu kan. Balik ke situ ya. Gitu kan, gue lebih memilih ya value tadi. Sonny Hayes itu Brad Pitt di film F1 tuh kurang lebih sama gitu. Dia masih analog kan lo lihat karakter itu. Saat si rekannya yang pembalap muda itu belajar simulasinya dengan teknologi, no dia enggak, dia pakai bola tenis, tak 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 gitu kan. Dia memilih lari biasa gitu, memilih ngelambat gitu. Ya, gue mungkin berada di golongan orang-orang yang itu gitu loh. Lebih kepada lu nggak bisa beli gue gitu kan. Lu nggak bisa nge-challenge gue gitu. Challenge paling besar ibaratnya lo kalau mau nge-challenge gue bukan dengan cara itu gitu. Kalau gitu sampai sekarang yang menjadi next big mountain lo apa sih? Tantangan bukan dalam konteks pencapaian maksudnya. Iya. Tapi tantangan yang lo masih rasa very challenging lah ya untuk dihadapi. Udah ada di kepala. Cuman setahun 2 tahun ini gue nggak mau buru-buru, gue nikmatin prosesnya. Gue nggak mau buru-buru, intinya gue pengen bikin yayasan. Udah selesai, sesimpel itu gue. Hidup gue sesimpel itu men, gue pengen bikin yayasan. Udah Yayasan gitu. apa? Ya yayasan yang memang urusannya sama pemberdayaan masyarakat, urusannya sama terkait dengan lingkungan, terkait dengan elemen aspek pendidikan. Udah sesimpel itu gitu. Kenapa itu menjadi tantangan yang sangat besar buat lo? Kayak gue bilang, karena gue sering ke beberapa tempat pelosok di Indonesia yang kayak they need help man gitu kan. Yang kayak gue ngeliat, tapi teman-teman komunitas di daerah segala macam, ibaratnya kita tinggal melakukan pendampingan, kita tinggal melakukan support, ibaratnya banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Hal-hal kecil, hal-hal sampai dengan hal besar di pedalaman gitu kan, di pesisir. Kita bicara akses buku aja ya Allah susah sekali. Gue pernah beberapa kali gue nggak mau sebut satu wilayah, sekolah ada, perpustakaan ada, buku lengkap. Ini salah satu pelosok di Indonesia. Murid ada, kemauan ada, tapi gurunya nggak ada. Oke, bangunan ada, perpustakaan ada, buku ada, murid ada, gurunya nggak ada gitu kan. Atau semua ada yang nggak ada bukunya misalkan. Atau misalkan kayak tadi gue bilang gimana caranya menyeimbangkan. Misalkan ada petambak dengan bakau mangrove. Mangrove lebih menjaga garda pesisir, dampaknya lebih besar, manfaat ekologi, manfaat ekonominya. Tapi kita tergerus oleh sistem yang gimana caranya mangrove bisa menghasilkan, memberikan dampak manfaat ekonomi, tapi kan lama. Dibanding kalau mangrove ini kita ganti menjadi tambak atau apa gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang yayasan bisa lakukan gitu kan. Kita sama-sama duduk, kita olah, kita meracik sebuah solusi. Faktor lingkungan, manfaat ekologinya ini tetap ada, tapi secara faktor ekonomi, manfaat ekonominya juga ada gitu. Nggak semua melulu harus digerus gitu. Gue melihat kok banyak problem yang dihadapi beberapa petani. Ada beberapa yang memang hasil bumi. Kalau lo mau nikmatin prosesnya, fermentasi, apa segala macam hasilnya lebih besar. Contoh kakao di Indonesia gitu kan. Kita peringkatnya turun di dunia. Padahal kakao di Indonesia, biji coklat itu loh kakao. Kalau kita melalui proses fermentasi itu membutuhkan waktu 2-3 minggu lah. Prosesnya panjang. Tapi kalau udah lo berhasil, harganya lebih tinggi. Tapi di tengah-tengah kendalanya adalah curah hujan nggak tentu, ya kan, perubahan iklim ini it's real gitu kan, krisis iklim hingga ketika proses fermentasinya mengalami banyak kendala. Lalu tekanan dari banyak cukong yang datang yang kayak udahlah nggak usah difermentasi, gini aja langsung kita ambil. Oh nggak bisa fermentasi, ya udah lu butuh berapa, gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang memantik gue pada akhirnya kayak gue pengen bikin yayasan. Apakah gue akan tampil menjadi hero-nya? Enggak. Gue hanya menghubungkan komunitas level tapak, akar rumput,
gitu kan, dengan korporasi, dengan rezeki dalam artian, gue bilangnya rezeki ya, gue punya networking yang besar itu adalah rezeki. Kolega gue, relasi gue yang banyak itu rezeki buat gue. Dengan relasi yang gue punya untuk ketuk pintu, kayak lu mau bantuin gue nggak untuk mensupport teman-teman petani, teman-teman nelayan di daerah, gitu kan. Nanti ketika mereka mau bantu, ayo gue akan menginisiasikan aktivitasnya apa, aktivasinya mau seperti apa untuk mensupport ini. Nah itu di depan mata gue sekarang my own Everest lah istilahnya, yang dalam waktu dekat nih gitu kan. Tapi pelan Li, gue belajar pelan-pelan. Gimana sih cara bikin yayasan? Kendalanya apa sih kalau yayasan? Karena kalau teman-teman gue bilang pola pikir lu tuh bukan pola pikir korporat, pola pikir lu lebih pola pikir yayasan. Tapi apakah gue sambil mikir, bukankah atau apakah itu satu-satunya cara untuk menjalankan, kan sebetulnya bukan soal yayasan tapi apa bayangan lo akan apa yang bisa lo lakukan ketika lo punya yayasan kan gitu kan. Nah, bisa aja mungkin itu bisa terjadi tanpa harus membuat yayasan. Gue nggak bukan bilang jangan buat yayasan, bukan. Gue literally betul-betul bertanya gitu loh. Apakah ada alternatif lain maksud lo? Iya gitu maksud gue. Jadi karena dari apa yang lo ceritakan sepertinya bukan soal yayasannya, tapi sejauh ini lo meyakini itu jalan yang akan lebih efektif gitu kan. Paham. Mungkin sejauh ini itu salah satu solusinya mungkin. Tapi kembali lagi, kenapa gue memilih santai, melambat prosesnya? Bisa jadi kan seiring berjalannya waktu ternyata bukan yayasan mohon jawabannya gitu kan. Ternyata lu bisa bergerak lebih jangkauan lu lebih panjang, lebih luas. Kalau lu tanpa yayasan misalkan, lu dengan cara begini. That's why kayak gue bilang, ya gue belum menentukan. That's why gue nikmatin prosesnya. 2 tahun ini gue masih riset, masih pelan-pelan banyak ngobrol sama orang. Memang di kepala gue adalah gue pengen bikin yayasan deh gitu kan. Tapi bisa jadi minggu ini atau ternyata setelah meeting ini sore di bawah tempat parkir gue ketemu siapa, mendapatkan insight bahwa oh ternyata jawabannya bukan yayasan Mon, lu bisa begini. Nah itulah nikmatnya melambat buat gue. Kalau instan bikin yayasan mah gampang Li gitu kan. Lu cuma nentuin 3 orang ya kan, 1, 2, 3 nih jadi gitu kan. Jadi siapa komisaris, siapa direktur, bayar berapa, jadi 1 minggu nggak sampai gitu kan. Kalau lu bayar cepat 3 hari gitu kan. Tapi kan ini udah 2 tahun yang lalu gue seperti itu pemikirannya. Sampai hari ini gue belum jadi juga. Jadi lebih baik gue memilih slow. Masih memilih mendengar yang lain, masukan yang lain. That's why kalau wis wayahe ya wayahe gitu kan. Ya karena it's not about lu ada punya yayasan, it's about si dampak yang lu harapkan itu sebenarnya. Apakah kendaraannya yayasan atau kendaraannya yang lain? Atau malah kendaraannya malah gini. Gua nge-push lu yang punya yayasan. Gua yang ngejalanin atau gua yang mensupport ini segala macam. Kan kita nggak tahu gitu kan. That's why kalau bisa lama, kalau bisa ribet, kalau bisa susah, buat apa milih yang mudah? Buat apa milih yang instan? Itu Ramon. Gitu kan. Itu yang mungkin kayak lo bilang tadi yang membedakan gua sama teman-teman lain. Mau itu baik, terserah ya orang mau menilainya baik atau terserah orang menilainya buruk. Selama gua nggak ganggu orang lain ya udah buat gua jalanin aja lah. Gitu. Ini gue jadi teringat, jadi waktu ngeriset kan buku gue mengenai life purpose itu Uncover Your Unique Purpose, kita melakukan riset juga dan kita menemukan ada pola dan fase-fase yang sama dilalui seseorang dalam proses mereka menemukan dan kemudian menjalankan life purpose mereka gitu. Nah dan salah satunya juga kita bicara soal kan life purpose itu tujuan hidup bukan hanya sekedar sebuah profesi gitu. Kayak lo menjalankannya, lo clear apa yang menjadi purpose lo, dampak yang lo hasilkan seperti apa. Tapi lo nggak terpatok dengan sebuah cara gitu. Kalaupun lo sudah terpikir dengan sebuah cara sekarang, lo tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa berubah along the way gitu kan.
bisa tetap sama, tapi bisa juga bisa tetap sama, tapi bisa juga berubah juga gitu kan. Jadi be flexible along the way, bukan be flexible yang konteksnya kayak jadi plan atau nggak jelas, tapi be flexible karena jelasnya adalah pada dampak yang mau dihasilkan, bukan pada cara gitu. Yes, adaptif lah. Iya, jadi fokusnya pada cara. Kalau ada cara yang lebih baik ya ngapain gue maksa dengan cara yang sekarang kan gitu kan. Ya. Tetap kembalinya ke film ya, contohnya tadi ya. Sonny Hayes. Ya. Terus Marcus Aurelius yang bapaknya Commodus itu. Yes. Mungkin gini, to close this lah ya. Gue teringat waktu kita di podcast yang dulu itu, sebelum penutup ini dulu deh. Lo pernah bilang Tuhan itu adalah sutradara terhebat. Gue ingat banget lo bilang gitu. Boleh nggak gue minta lo untuk share lagi what do you mean by that di episode kali ini, mungkin buat yang belum pernah dengar sebelum, karena itu menurut gue perspektif yang sangat menarik gitu. Ya Tuhan adalah sutradara yang hebat menurut gue gitu kan, bahwa sesimpel kayak tadi gue bilang, kalau belum wayahe ya belum wayahe, kalau sudah waktunya ya udah ini waktunya gitu kan. Yang bisa melakukan itu ya sutradara yang hebat lah gitu kan. Lo memaksa, lo pengen jadi A, kalau belum waktunya akan gagal itu semua gitu kan. Dan gue bisa tiba-tiba hari ini berpikir tentang apa turning point gue lebih memilih untuk kayak tadi pilihan hidup gue yang seperti itu gitu. Itu kan ada proses, kembali lagi. Skripnya itu udah ditata oleh Tuhan gitu kan. Sequence mana gue akan begini, sequence mana gue akan ketemu Ali. Begitupun lu gitu. Yang gue pikir dulu lu akan menjadi seorang produser film dengan lu punya VCD banyak itu kan. Lu akan jadi seorang produser film atau orang yang bekerja di ekosistem film lah gitu kan. Turns out malah kebalik. Gue yang berada di ekosistem film gitu kan. Lu malah belum mungkin gitu kan. Itu kan sutradaranya Tuhan. Tuhan adalah sutradara terbaik men gitu kan. Itu yang membuat gua bahwa ini bukan soal adu alim ya, enggak gitu, tapi lebih kepada ya udah percaya aja sama Tuhan lah gitu kan, kasarannya ikhlas aja gitu. Hasbunallah lah, sesimpel itu cukuplah Allah sebagai penolongku gitu. Pada akhirnya path itu setiap orang lane-nya udah ada, tinggal gimana caranya, tinggal nanti akan ada lu cross path sama siapa. Kayak tadi kembali lagi, yang jelas adalah mau ngapain ya, caranya gimana. Ya. Jadi bahwa Tuhan adalah sutradara terbaik, semua itu ada waktunya, bukan berarti kita terus santai-santai atau nggak jelas, nggak clear mau ngapain, tetap clear. Cuman dalam bentuk tetap berusaha yang maksimal, tetapi nggak maksa. Nggak maksa. Gitu maksudnya itu ya. Nggak maksa gitu kan. Nggak maksa, nikmatin, enjoy gitu kan. Enjoy. Kalau bisa lebih lama, lebih slow. Kenapa harus buru-buru cepat gitu kan? Sesimpel itu. Tapi lu ada nggak momen kayak dalam hal timing tercapai sesuatu atau terrealisasi sesuatu gitu ya, atau terjadi sesuatu, lu akhirnya mengalami sesuatu yang lu inginkan dan seterusnya. How do we maintain that faith gitu kan? Nah, karena kan bukan terus kita jadi malas-malasan, kita tetap clear dengan apa yang ingin kita lakukan, dampak yang ingin kita hasilkan gitu kan. So kita stick dengan itu tapi nggak maksa. Tapi terkadang jika kita kira waktunya udah dekat, ternyata belum. Lah, pasti. Nah, terus bagaimana kita menjaga keyakinan itu bahwa untuk tetap menjalanin aja gitu, it's okay gitu. Caranya, ya nikmatin setiap detilnya. Ketika ternyata udah dikit lagi nih, ternyata belum, kecewa, ya udah nikmatin aja kecewa lo, gitu kan. Bete, nikmatin aja dulu kecewanya, gitu kan. Ya udah, sesimpel gini men. I'm a Manchester United big fans. Gua garis keras pecinta MU. Tapi lo lihat MU di sana, seperti apa gitu kan, menjadi banceng-cengan.
Udah dikit lagi, anjir, ini jadi kayak gini. Tapi ya udah, mau gimana, mau jalannya seperti itu gitu kan. Nikmatin kecewanya, nikmatin bete-nya, tapi jangan terlalu lama. You gotta get up, man, gitu kan. Sesimpel itu. Adaptasi tadi, merespon dengan cepat, responnya cepat, tapi how to-nya suka-suka lu lah, gitu kan. Sesimpel itulah gitu. Kalau tidak mencapai target lu, oh ya udah belum waktunya, gitu. Atau ternyata tercapai, gitu kan. Dengan yang penting kan tidak memaksa kata kuncinya kan. Oh ya sudah, ini memang rezeki lu, mau apa gitu. Ingat, jangan terlalu ambisius, jangan terlalu itu pelajaran hidup ya mengajarkan gua, jangan terlalu ambisius. Justru saat lo tidak berpikir apa-apa, justru lo ketika lo tenang, itu semua akan kebuka. Karena lo sedang mencopot kacamata kuda lo. Itu prinsip gue sih seperti itu, gitu. Sesimpel itulah. Man, thank you man. Tapi gue last thing, benar-benar last thing kali ini. Ada nggak hal lain yang sebetulnya perlu lu sampaikan, menurut lu penting untuk disampaikan, tapi belum lu sampaikan karena gue nggak nanya? Apaan ya? Nggak ada sih kayaknya. Kan gue nggak ini apa ya? Lebih ke ya udah. Intinya sih kalau menurut gue jangan ngoyo, jangan hidup tuh nggak. Oh ya, hidup tuh nggak cuman apa ya? Hidup tidak bisa dikalkulasikan. Lo nggak bisa mengalkulasikan hidup, men. Nggak bisa 5 tambah 5 sama dengan 10, 1 tambah 1 sama dengan 2. No, belum tentu jawabannya itu. Rajin pangkal kaya, belum tentu gitu kan. Tapi apa yang membuat lo kaya? Sebenarnya syukur membuat lo kaya. That's the absolute thing gitu kan. Karena 1 tambah 1 belum tentu 2 gitu. Semua tuh tidak bisa dikalkulasikan. Ada yang namanya rasa, kayak tadi gue bilang. Ada yang namanya rasa. Gue merasa sudah kaya, Li. Tapi ada orang yang ngomong, gue merasa belum kaya. Berarti lu ngitung. Kenapa lu bisa bilang belum kaya? Karena belum punya mobil. Atau mobil lu masih 2, belum 10. Gue gak punya mobil. Tapi gue ngerasa sudah kaya. Sesuatu yang abstrak gitu loh. Gue punya mobil, Li, Land Rover, Li. Lagi gue taruh di rumah gue yang di mana Chesterfield di York sana, Birmingham gitu. Gue juga punya mobil Land Rover gue lagi gue taruh di Cape Town. Intangible kan. Tapi kan selama gue ngerasa bersyukur, gue punya ini, gue punya itu, ya udah berarti gue jadi orang kaya kan. That's why kembali lagi apa yang belum gue sampein, kayak tadi lu bilang bahwa dalam hidup nggak semuanya bisa dikalkulasikan, nggak semuanya bisa diukur dengan angka, nggak semuanya bisa sebab akibat karena hitungan angka. No, enggak. Kita bisa debat dengan Albert Einstein, kita bahkan bisa debat dengan Oppenheimer, ya kan? Kita bisa debat dengan siapa ngomongin ini. Kita bisa debat dengan beberapa filsuf, gitu kan? Bahwa nggak semuanya bisa diukur dengan angka. Bahkan seorang Albert Einstein saja pernah bilang kan, imajinasi itu apa sih istilahnya, dia bilang bahwa itu jauh lebih berharga, jauh lebih besar, gitu kan. Nggak semua bisa dikalkulasikan nih. Jadi kalau bisa lebih lambat, kalau bisa lebih ribet, kalau bisa lebih susah, buat apa pilih yang instan? Dan bicara soal nggak bisa dikalkulasikan, I think the value of this conversation juga nggak bisa dikalkulasikan. So gue thank you banget lu udah nyempetin datang ke sini. Thank you so much. Thank you Ali. Abis ini lebih sering lah kita ngobrol. Dan insya Allah berkolaborasi juga untuk tujuan lo yang menurut gue memang sangat penting dan perlu lebih banyak orang yang terlibat untuk isu lingkungannya karena sebesar itu isunya. So, thank you so much man. Thank you Ali. Buat Thank yang you Ali. nonton juga thank you so much sudah dengerin sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.